Iya, iya, iya. Terus nanti insya Allah ada programnya tentang penyuluhan cuci tangan. Iya, iya. Di situasi COVID seperti ini, pemerintah ingin mempertahankan dan menyelamatkan UMKM. Mengutip dari Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten Mas Duki menyatakan bahwa UMKM ini adalah kekuatan penyangga sekaligus tulang punggung dalam situasi nasional ini. Secara umum, dampak wabah COVID-19 terhadap UMKM itu cukup dalam. Ada 99% pelaku usaha UMKM di Indonesia dan 98% atau mayoritasnya itu level mikro dan ultramikro. Ini yang paling berdampak karena biasanya dikerjakan sendiri atau oleh anggota keluarga dan pendapatannya biasanya harian. Dalam hal ini, negara melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% yang ditanggung pemerintah. Dari 2,3 juta pelaku UMKM yang ditargetkan akan memanfaatkan fasilitas itu, hingga saat ini tercatat baru mencapai 200 ribuan pengusaha atau baru 8,7% yang mengajukan permohonan. Hal itu karena sosialisasi yang kurang sehingga banyak pelaku usaha yang belum mengetahui, bahkan ada yang mengira insentif tersebut otomatis diberikan tanpa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Nah, dari permasalahan ini, maka program kerja yang dilaksanakan yaitu sosialisasi kebijakan pemerintah terkait insentif pajak bagi pelaku UMKM melalui penyebaran pamflet dalam menanggapi situasi pandemi COVID-19. Jadi saya Andi Busia Bikma dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, peserta KKN Universitas Hasanuddin, gelombang 104, akan memberikan selebaran mengenai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ini bisa dibaca di selebarannya itu, Bu. Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, protokol kesehatan COVID-19 yang harus ditaati masyarakat adalah yang pertama, isolasi mandiri, kedua, jaga kebersihan tangan, ketiga, jangan menyentuh wajah, keempat, terapkan etika batuk dan bersin, kelima, jaga kesehatan, keenam, pakai masker, dan yang terakhir, terapkan pembatasan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Indrani Rahayu, peserta KKN tematik gelombang 104 Universitas Hasanuddin Bersatu Melawan COVID. Nah, hari ini saya akan menjalankan salah satu program kerja saya, yaitu bagi-bagi masker.
Tahap pemindahan bibit ke media tanam atau tahap replanting merupakan suatu tahap yang biasanya dilakukan ketika daun sudah mulai muncul. Media tanam yang saya gunakan di sini adalah campuran tanah, kompos, arang sekam dengan komposisi 2:1:1. Setelah mengisi polybag dengan media tanam, cabut bibit dari tray dengan hati-hati. Pastikan akar tanamannya tidak rusak. Tanam bibit di tengah-tengah lubang tanam dan padatkan media tanam di sekeliling bibit dengan menggunakan jari tangan. Jangan lupa untuk melakukan penyiraman pada bibit yang sudah ditanam. Setelah semua bibit telah dipindahkan ke dalam polybag, letakkan polybag tersebut di tempat yang teduh. Halo, perkenalkan nama saya Yasmin Elsa dari program studi teknik geologi. Pada pekan kedua ini saya akan membagikan kegiatan saya di KKN 104 bertema Bersatu Melawan COVID-19. Program kerja saya pada minggu ini memfokuskan pada pembuatan website e-commerce usaha kecil menengah yang ada di lingkungan sekitar saya, yang mana tujuannya yaitu untuk mempromosikan lebih luas lagi usaha UKM di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu mengorder domain dan hosting untuk websitenya. Jadi saya menggunakan ID CloudHost. Oke, domain yang akan kita gunakan yaitu tapeanursopeng.com. Kita cek. Oke, harganya 125.000. Oke, setelah kita berhasil mengorder, kita login. Sudah berhasil. Sekarang kita menginstal dari platformnya yaitu WordPress. Jadi kita login ke cPanel. Jadi cPanel ini dimana tempat data-data dari website kita akan disimpan. Oke, setelah menginstal platform WordPress, kita login. Inilah tampilan dashboard dari website Tape Anursopeng. Kita lihat. Setelah menginstal WordPress, selanjutnya yaitu kita mengorder tag builder dan tema dari e-commerce tersebut. Tahap selanjutnya yaitu mengedit tampilan dari website e-commerce tersebut. Oke, jadi beginilah tampilan untuk editing dari page home dari Tape Anur. Dimana kita akan mengedit pada bagian bawah footernya. Kita akan menambahkan social button. Kemudian kita linkkan dengan Facebook Tape Anur.